Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan serial belajar akuntansi. Untuk di video kali ini kita akan membahas lanjutan yang sebelumnya terkait dengan aktivitas pencatatan. Untuk yang kita bahas di video ini terkait dengan yang tujuan pembelajaran 3 dan 4, yakni terkait penjurnalan, jurnal pencatatan, lalu hingga ke posting ke buku besar. Lalu di yang keempat itu kita menyiapkan neraca saldo. Neraca saldo ini sebetulnya tidak perlu terlalu dipikirkan sulit ya, bahwa ini adalah angka akhir, angka saldo dari buku besar itu sendiri yang kita susun sehingga kita bisa mendapatkan neraca saldo. Atau istilah lainnya itu trial balance. Kalau sudah di dunia audit atau dunia korporasi itu biasanya kita hanya bicara TB. TB itu adalah trial balance. Ini kita ulang lagi sedikit ya terkait dengan aset, liabilitas, dan ekuitas. Masih ingat ya, untuk aset saldo normalnya dia di debit, untuk liabilitas saldo normalnya di kredit, ekuitas juga di kredit. Nah, akun-akun apa saja yang biasanya mempengaruhi aset itu biasanya peralatan, lahan, perlengkapan atau uang kas. Liabilitas biasanya ada utang. Utang itu ada yang misalnya utang usaha, utang bunga, atau utang gaji. Ini lebih ke utangnya ya, bukan beban gaji dan upahnya. Biasanya memang pasangannya beban gaji dan upah ke utang gaji dan upah. Ini utang ya, pasangannya seperti itu. Nanti kita akan jelaskan juga mengapa pasangannya itu beban gaji pada utang gaji, terutama dengan konteks di Indonesia di video-video yang berikutnya. Lalu akun ekuitas itu ada beban gaji dan upah, ini yang mengurangi ekuitas atau pendapatan jasa, dia menambah ekuitas, prive, dan modal pemilik. Pada 1 Oktober, Adi menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta pada kompas.com. Ini misalnya ya, contoh. Yang pertama, jurnalnya adalah, nah karena kita sebagai usaha di sini ya, sebagai perusahaan ya, anggap sebagai si kompas.com ya, kita akan menerima investasi dari Adi, gitu kan ya. Nah, sebagai si kompas.com, kita terima uang dari Adi sebesar 10 juta. Ketika kita menerima uang, berarti uang yang kita terima atau kas yang kita miliki akan bertambah. Kas itu adalah aset. Aset bertambahnya di debit. Sehingga ini kita taruh 10 jutanya di debit. Lalu apalagi yang bertambah, yang terpengaruh? Nah, karena di sisi kiri sudah ada aset, berarti sisi kanan apa nih? Oh, dia adalah investasi dari pemilik, modal pemilik. Modal pemilik adalah ekuitas. Ekuitas bertambahnya di kredit. Jadi ini 10 jutanya kita taruh di kredit. Debitnya kas 10.000, modal pemiliknya kredit 10.000. Yang terpengaruh apa saja? Yang terpengaruh adalah ya buku besar atau T account dari kas dan dari modal pemilik. Yang kasnya naik 10.000, yang modal pemiliknya naik juga 10.000 tapi di sisi kredit. Ingat ya, ini debit, kredit, debit, kredit. Contoh transaksi berikutnya, kompas.com membeli peralatan kantor seharga 5 juta dengan menandatangani 3 bulan wesel bayar. Nah, wesel bayar, jadi gini, ada yang namanya wesel bayar, ada yang namanya wesel tagih. Itu letaknya berbeda. Kalau wesel tagih itu kan hak untuk menagih sejumlah uang. Nah, karena dia hak untuk menagih sejumlah uang, maka dia adanya di aset. Nantinya kan dia akan menagih uang, uangnya akan masuk di kemudian hari. Jadi wesel tagih itu adalah aset. Tapi kalau wesel bayar ini kan janji akan membayar di kemudian hari. Nah, karena ini kita akan membayar di kemudian hari, artinya per sekarang dia adalah utang ya, wesel bayar. Atau bahasa Inggrisnya itu notes payable. Ini masih utang.
Dia beli peralatan kantor 5 juta. Peralatan kantornya kan sudah diterima terlebih dahulu ya. Dia sudah dibeli nih. Jadi peralatannya akan bertambah. Peralatan itu adalah aset. Asetnya bertambah. Bertambahnya di mana? Bertambahnya di debit. Jadi ditaruh 5.000 debit. Lalu karena ini belum dibayar, masih utang. Nah, jadi utang kita bertambah. Wesel bayar ini adalah utang. Utang bertambahnya di kredit 5.000. Yang terpengaruh buku besarnya peralatan dan wesel bayar. Peralatannya naik 5.000, debit 5.000, wesel bayarnya kredit sebesar 5.000 sama. Ilustrasi selanjutnya, 2 Oktober Kompas.com menerima kas di muka dari Toyota sebagai jasa pengiklanan yang rencananya akan diselesaikan pada tanggal 31 Desember. Nah, di sini karena kita sebagai Kompas.com, kita ini memberikan jasa periklanan gitu ya, iklan pada klien-klien kita. Nah, aturannya untuk pemberian jasa atau produk gitu ya, kita baru boleh melakukan pencatatan terhadap pendapatan jika kita telah melaksanakan kewajiban kita kepada customer. Kalau kita di sini menyediakan jasa iklan, kita melakukan pencatatan pendapatannya setelah iklannya kita tayangkan. Seperti itu. Jadi ketika di sini ada kas yang dibayarkan di muka padahal iklannya belum kita lakukan, kita mencatatkannya kas. Kas itu adalah aset. Aset bertambah, saldo normalnya di debit gitu ya. Ini tanda bertambah sebetulnya. Di sini belum ada ya. Ini dia 1.200.000. Kita catat debit 1.200.000. Nah, lalu karena kita belum boleh mencatat dia sebagai pendapatan tadi ya, karena dia belum menyelesaikan jasanya, kita catat sebagai pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah utang. Karena kan kita masih punya utang kewajiban ya, kasnya sudah kita terima, tapi kok iklannya belum kita lakukan, nah itu kan akan menjadi utang. Nah, utang itu berbentuk pendapatan yang diterima di muka, utang bertambah di kredit. Di sini kita catat kredit 1.200. Ini ada kekeliruan ya, di sini harusnya 1.200. Sesuai nih, tanggalnya kan tadi sudah kita pelajari. Kasnya 1.200, tanggal 2 Oktober. Di sini juga Oktober 2, 1.200. Bisa dibedakan ya, untuk pendapatan saja, itu kalau misalnya pendapatan, ini efeknya ke ekuitas, tapi kalau pendapatan diterima di muka, ini adalah utang. Ilustrasi berikutnya, 3 Oktober, Kompas.com membayar sewa kantor untuk bulan Oktober sebesar 900.000 secara tunai. Nah, ini kita catatkan sebagai beban sewa 900 karena beban sewa itu adalah beban bertambahnya di debit gitu ya. Atau kalau mau dari ekuitas karena dia beban adalah lawannya ekuitas atau dia mengurangi modal, jadi dia pasti negatif. Negatifnya itu ada di debit. Nah, berarti ini 900 di debit, lalu dia bayarnya secara tunai. Secara tunai menggunakan kas. Kas itu kan aset ya. Nah, aset bertambahnya di debit. Kalau ini kan berkurang. Jadi dia berkurang di kredit. Dicatat 900. Gitu ya. Jadi untuk setiap transaksinya kita lihat dulu dia bagian dari mana. Bagian dari aset, liabilitas, ekuitas, atau dia pendapatan atau beban. Dari situ kita cek saldo normalnya positif atau negatif. Lalu baru kita lihat dia naik atau turun jumlahnya. Nah, di sini yang dipengaruhi adalah akun beban sewa dan akun kas. Tanggalnya bisa terlihat ya, tanggal 3 dan tanggal 3.
Berikutnya, 4 Oktober, Kompas.com membayar polis asuransi 1 tahun sebesar 600.000 yang akan hangus atau expired pada tanggal 30 September di tahun depan. Nah, karena asuransi ini dia untuk mengcover 1 tahun ke depan dan prinsipnya sama seperti pendapatan. Kalau pendapatan tadi saya sudah jelaskan, kita tidak boleh melakukan melakukan pencatatan terhadap pendapatan jika kewajiban kita belum dilaksanakan. Demikian juga dengan beban. Kita tidak boleh mencatatkan beban kalau jasanya belum kita rasakan. Contohnya di asuransi ini. Ketika masih tanggal 4 Oktober, ini kan kita belum merasakan asuransinya ya, karena asuransi ini dia akan mengcover 1 tahun ke depan. Jadi ini belum boleh dicatat sebagai beban, tapi kita catatnya sebagai asuransi dibayar di muka. Nah, kalau beban kan mempengaruhinya ke ekuitas. Kalau asuransi dibayar di muka, itu bukan beban, tapi dia aset. Karena manfaatnya akan kita rasakan di masa depan, 1 tahun ke depan. Jadi dia merupakan aset yang kalau bertambah adanya di debit. Sehingga ini 600.000 kita catat debit 600. Kita bayarnya tunai 600.000 ini. Berarti kasnya aset ya berkurang di kredit. Jangan lupa saldo normal harus sudah hafal. Di sini tanggal 4 kasnya berkurang 600, asuransi dibayar di muka 600 bertambah di debit. 5 Oktober Kompas.com membeli 3 bulan persediaan untuk 3 bulan material iklan secara kredit dari Gramedia sebesar 2.500.000. Kita beli persediaan ini, perlengkapan atau persediaan lah sama ya. Untuk konteks ini sama. Perlengkapan 2.500.000 karena dia secara kredit berarti akan muncul utang. Utang itu liabilitas, bertambahnya di kredit. Perlengkapan itu aset, bertambahnya di debit. Yang terpengaruh akun perlengkapan dan akun utang. Berikutnya 9 Oktober, Kompas.com mempekerjakan 4 karyawan untuk mulai bekerja pada 15 Oktober. Setiap karyawan akan mendapatkan upah mingguan 500.000 untuk 5 hari kerja yang akan dibayarkan setiap 2 minggu sekali. Pembayaran pertama akan dilakukan pada 6 Oktober. Oh sorry, ini bukan 6 Oktober ya. 6 November ini. Mempekerjakan 4 karyawan untuk mulai bekerja pada 15 Oktober. Setiap karyawan akan mendapatkan upah mingguan 500.000 untuk 5 hari kerja yang akan dibayarkan setiap 2 minggu sekali. Ya, ini maksudnya November ya. Kita harus mencatat apa? Di 9 Oktober. Kita kan mencatat sebagai 9 Oktober ya. Nah, mulai bekerjanya kan masih 15 Oktober. Masih ingat tadi? Kalau beban. Dia tidak boleh dicatat kalau jasa yang seharusnya dia terima belum dilakukan. Karena ini karyawannya belum bekerja, artinya secara entitas kantornya belum mendapatkan manfaat dari karyawan yang bekerja ini, sehingga dia tidak perlu mencatat apa-apa. Itu ya, karena karyawannya baru mulai di 15 Oktober. 20 Oktober, Adi menarik uang tunai sebesar 500.000 untuk keperluan pribadi. Nah, kita lihatnya dari sisi kompas.com-nya ya. Kasnya berarti berkurang karena diambil. Kas itu adalah aset, berkurangnya di kredit. Prive. Nah, prive itu kan lawannya modal ya. Lawannya ekuitas. Dia seperti beban. Jadi, kalau dia bertambah, prive ini bertambah, dia dicatatnya di debit 500. Oktober 20, 500 prive dan kas. 26 Oktober memiliki utang gaji pada karyawannya sebesar 400.000 dan membayarkannya tunai. Oh, ini bukan 400 ya, 4 juta kita ralat. Dan membayarkannya secara tunai. Di sini beban gaji dan upah 4 juta pada kas.
Ini kan dibayar tunai ya gajinya. Berarti kas aset berkurang di kredit. Beban gaji dan upah dia beban, bertambahnya di debit. Nanti dilihat lagi ya yang di awal tadi saldo normal, mana aset, mana liabilitas, mana ekuitas, mana pendapatan, beban, dan preferred. 31 Oktober, Kompas.com menerima 10 juta secara tunai dari Toyota atas jasa pengiklanan yang dilakukan pada bulan Oktober. Nah, di sini baru dia bisa mencatat pendapatan jasa karena jasa pengiklanannya sudah dilakukan pada bulan Oktober. Di akhir bulan dia boleh dong mencatat pendapatannya. Nah, ini yang terpengaruh adalah akun kas, akun kas ya, 10 juta di tanggal 31 dan pendapatan jasa di tanggal 31 Oktober, 10 juta juga. Inilah adalah summary dari jurnal umumnya yang sudah kita jurnal di contoh-contoh sebelumnya. Kas pada modal pemilik 10 juta, peralatan pada wesel bayar 5 juta, kas pendapatan diterima di muka 1.200.000, beban sewa pada kas 900, dan seterusnya ini ya. Asuransi dibayar di muka pada kas, perlengkapan pada utang, prive pada kas, beban gaji dan upah pada kas, dan kas pada pendapatan jasa. Nah, dari akun-akun yang sudah kita catat tadi, kita akan memiliki saldo akhir dari masing-masing akun tersebut. Contohnya, yang pertama dari kas. Tadi kita banyak transaksi yang menggunakan kas ya. Kita akan jumlahkan ini semua. Boleh dengan cara dijumlahkan, lalu kita kurangkan dengan yang sisi berlawanannya, atau kita kerjakan satu persatu. Seperti apa? Misalnya gini, di awal kita terima uang 10.000, berarti balance-nya 10.000. Lalu ada tambahan uang masuk 1.200, berarti 10.000 ditambah 1.200 dapat 11.200. Lalu 11.200 karena ini saldonya debit ya, balance ini adanya di debit. Dia ketemu dengan kredit 900 berarti berkurang 11.000 berkurang 900 jadi 10.300. Berkurang lagi 600, 9.700. Berkurang lagi 500 jadi 9.200. Berkurang lagi 4.000 jadi 5.200. Lalu bertambah. Ini salah ya. Dicatatnya dia di sini. Tadi ya ada penambahan kan ketika kas pada pendapatan jasa 10.000 di debit, saldonya menjadi 15.200. Maaf ini keliru. Untuk yang akun-akun lain perlengkapan debit karena hanya ada satu berarti balance-nya langsung 2.500 di debit. Asuransi dibayar di muka juga sama. Peralatan juga sama 5 juta. Wesel bayar di kredit 5.000. Utang juga sama. Pendapatan diterima di muka sama. Modal pemilik ini masih yang belum terpengaruh prive ya. Nah, yang prive ini. Prive-nya 500. Pendapatan jasa 10 juta. Beban gaji dan upah 4 juta dan beban sewanya 900.000. Tadi ada kesalahan sedikit di yang akun kas ya. Nah, dari angka-angka yang sudah kita dapatkan, saldo-saldo 15.200, 2.500, 600, dan seterusnya sampai 900.000, akun ini yang akan kita susun dalam yang namanya neraca saldo atau trial balance. Nah, pentingnya apa kita belajar saldo normal, kita jadi tahu kalau kas itu nanti munculnya di debit, perlengkapan munculnya di debit, karena kita tahu saldo normalnya. Asuransi dibayar di muka, peralatan, wesel bayar, utang, dan seterusnya hingga beban sewa. Nah, jika ini dijumlahkan semua, hasilnya harus balance. Harus diingat ya, di akuntansi kalau tidak balance sudah pasti salah, tapi jika balance belum tentu benar. Nah, kalau sudah bisa menyusun neraca saldo, nanti tahapan-tahapan selanjutnya kita bisa buat dia disusun dalam laporan keuangan. Oke, materinya untuk pencatatan dan posting buku besar sampai sini, sampai membuat neraca saldo juga. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.